kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menko Ekon, rekan-rekan wartawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Menko, kami konfirmasikan bahwa sekarang sudah ada 3 provinsi yang jumlah kasusnya melebihi jumlah kasus gelombang Delta yang lalu. Pertama DKI Jakarta, jumlah kasusnya kemarin sudah mencapai 15.800, padahal puncak tertingginya DKI sebelumnya 14.600. Kemudian Provinsi Banten yang jumlah kasusnya mencapai 4.800, padahal di gelombang Delta yang kemarin paling tinggi 3.900, dan Provinsi Bali yang jumlah kasusnya sudah sempat menyentuh 2.000, sedangkan di tertinggi di gelombang Delta 1.900. Nah, ketiga provinsi yang jumlah kasus hariannya sudah melebihi dari puncak Delta tersebut, angka yang dirawat di rumah sakit masih di sekitar 30%-an sampai 50%-an. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah rekan-rekan media atau menyampaikan bahwa tidak usah panik kalau melihat jumlah kasusnya naik tinggi. Karena memang yang lebih penting yaitu yang masuk rumah sakit dan wafat itu jauh lebih rendah dan masih bisa terkendali. Jadi penting sekali publik memahami bahwa jumlah kasus akan naik tinggi. Jadi negara-negara lain bisa 2 kali sampai 3 kali Delta. Yang penting kita bisa menjalankan terus protokol kesehatan agar yang masuk ke rumah sakit dan kemudian yang wafat itu di bawah rata-rata. Dan paling penting untuk provinsi-provinsi atau kota yang lagi naik, ya sudah kita perketat protokol kesehatan, pakai masker dan membatasi mobilitas untuk sementara 2-3 minggu. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan ada rumah sakit. Ya, rumah sakit kita sekarang terisi 18.000. Ya, rumah sakit kita sekarang terisi angka pasnya 18.966. Kapasitas total rumah sakit kita 400.000. Yang disiapkan untuk COVID 120.000. Jadi dari 120.000 terisi per kemarin 18.966. Dan dari 18.966 yang sudah confirm COVID itu 15.292. Yang lainnya masih probable. Nah, angka dari 15.000, balik lagi kapasitas COVID-nya 120.000 ya. Itu 10.000 itu masih OTG, orang tanpa gejala dan ringan. Jadi sebenarnya ke depannya, kalau kita lebih efisien dengan cara yang OTG dan ringan itu bisa isolasi mandiri atau isolasi terpusat, sebenarnya keterisian rumah sakit kita itu masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Hal ketiga yang saya ingin sampaikan tadi oleh Pak Menko juga sudah disampaikan, bahwa yang meninggal 356 karena COVID sejak 21 Januari, itu 69% belum vaksin lengkap atau belum divaksin sama sekali. Kemudian dari 58 orang yang sekarang masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi berat dan kritis menggunakan ventilator, itu 60% belum vaksin lengkap atau vaksin sama sekali. Jadi penting sekali rekan-rekan media menyampaikan, yuk rakyat yang belum divaksin, masyarakat yang belum divaksin, terutama lansia, itu harus segera divaksin, dan yang belum 2 kali cepat segera divaksinasi 2 kali. Karena ini penting sekali untuk bisa melindungi mereka. Ya. Kemudian yang terakhir juga kami sampaikan bahwa layanan telemedicine sudah kita lakukan di Jakarta dan sudah bisa melayani 150.000 yang secara kumulatif terkena positif, sudah mengirimkan juga sekitar 38.000 obat-obatan ke mereka yang sudah teridentifikasi positif, dan mulai minggu ini akan kita perluas ke Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Jogja, Malang Raya, dan Denpasar. Dari kami sekian, sekali lagi jangan panik, tapi juga jangan jumawa, tetap waspada. Kalau sedang naik kotanya kita, kurangi mobilitas, stay aja di rumah. Insya Allah nanti di akhir Februari kita bisa mengatasi pandemi. Pertama, tidak ada tes PCR yang 100% sempurna. Karena baik dari sensitivitas maupun spesifisitasnya itu kisarannya antara 95 sampai 99%. Jadi kalau kita tesnya kemarin sempat 500.000 tes sehari,
Ya ada 1% itu 5.000 yang bisa tes. Ya. Tidak ada tes PCR dimanapun di dunia ini yang 100% sempurna. Oleh karena itu, untuk kedatangan dari luar negeri yang sering ramai, Kementerian Kesehatan sudah mengizinkan kalau misalnya ada di tes positif, boleh melakukan tes pembanding. Cuma bayar sendiri dan sekaligus 2 lab yang berbeda dan sudah diakreditisasi oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga kalau keluar nanti 2 hasilnya, langsung kita bisa lihat, oh ternyata kan jadi ada 3 hasilnya. Kalau 1 bilang negatif, yaitu otomatis negatif. Kalau 2 dari 3 itu bilang positif, ya dia itu positif. Ya, jadi yang pertama, tidak ada dimanapun di dunia 100% PCR itu tepat. Selalu ada selisih. Ya, dan tapi diberikan kesempatan kalau misalnya ada yang datang kemudian dia ragu, dia bisa tes banding. Kemudian pertanyaan yang berikutnya menanyakan mengenai reagen khusus. Reagen khusus itu memang dibutuhkan untuk identifikasi Omikron, tapi sekarang karena sebagian besar saya rasa di seluruh Indonesia sudah Omikron, ya tidak terlalu diperlukan lagi, karena ya, kita hanya perlu itu untuk melihat deteksi penyebarannya seperti apa. Kemudian mengenai masuk di Peduli Lindungi, masih ada yang belum sempurna. Saya rasa memang kemarin kita tes biasanya itu 250.000 sampai 300.000 per hari tesnya masuk Peduli Lindungi. Kemarin naik jadi 500.000. Jadi banyak lab yang masih kesulitan untuk memasukkan datanya ke Peduli Lindungi, melakukan kesalahan pada saat memasukkan data karena bebannya yang demikian tinggi. Kami menyadari itu, sekarang kami sudah melakukan koneksi online antara lab-lab besar, salah satunya seperti yang kita sering lihat di media, agar mereka tidak usah melakukan data entry duplikasi. Apa yang sudah mereka lakukan di sana langsung masuk ke Peduli Lindungi sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan data entry dan juga mengurangi beban. Karena sekarang jumlah yang harus dites itu naik sampai hampir 2 kali lipat yang mungkin bisa menyebabkan orang capek dan menyebabkan kesalahan data. Terima kasih Pak.